Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Jemaat Tugu. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Ekber Parasyan Siombing, STH Emin. Ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang dari pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Komisi Pendidikan Kristen mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. Komisi Kesehatan GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan dan berdedikasi, serta kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu,
Komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan khususnya melalui kebidanan dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan, namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Komisi Diakonia. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli kepada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Yapendik GPIB, 18 tahun Yankes GPIB, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan memperbarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita dibacakan dari kitab Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar kami dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan,
Gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami menjatkan doa dan syukur ini. Amin. Tibalah saatnya kita sama-sama mendengar firman dan merenungkannya. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini Engkau masih memberi kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu di minggu pertama bulan Juli. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah Engkau datang ke tengah-tengah kami dan pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskan kehendak bagi kami, sehingga kami sama-sama dimotivasi melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan titah-Mu. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 hingga ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Teks yang baru kita baca diberi judul Menyembah Tuhan atau Baal. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap kita punya zaman masing-masing. Kita tahu bahwa ketika kita sama-sama melihat angkatan, misalnya saja angkatan kepolisian, di situ jelas ada angkatan 45, ada angkatan 60, angkatan 78, dan lain sebagainya. Sama juga di tengah-tengah kehidupan kita juga bisa dikenal dari orang-orang yang punya zaman berbeda-beda. Orang yang usia 60 tahun ke atas misalnya, itu sudah zaman lampau. Lalu orang yang usianya mulai dari 20 sampai 50 dan yang terusnya itu berbeda zaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya yang kita lihat dari teks ini adalah perbedaan zaman antara angkatan tua, angkatan muda, dan angkatan yang lebih muda lagi. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita masuk melihat sejauh itu, maka kita coba dulu memahami tentang hakim-hakim ini. Pertama-tama Bapak Ibu dan Saudara adalah apa isinya kitab hakim-hakim ini. Yang jelas kalau kita baca Bapak Ibu dan Saudara, kitab hakim-hakim ini adalah informasi tentang kerohanian orang-orang Israel setelah mereka memasuki babak baru di tanah perjanjian dan setelah zaman Musa atau zaman Yosua. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, antara zaman Musa, zaman Yosua, dan zaman setelah Yosua, banyak sekali berbagai macam situasi kondisi yang harus dipahami dan yang harus kita lihat. Untuk itu, mungkin kita perlu juga mempelajarinya dengan serius, karena kalau kita sama-sama lihat, nampaknya apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel masa lalu yang diceritakan Alkitab ini, itu mirip sama
dengan kondisi kita yang di Indonesia ini? Di mana mirip samanya? Mirip samanya adalah ketika orang Israel berada di Mesir, mereka berada di bawah penjajahan. Mereka merasa bahwa orang penguasa itu adalah penjahat. Itu sebabnya mereka sangat membenci Mesir, tapi mereka tidak berdaya. Setelah itu mereka diselamatkan dan mereka dibina atau dibimbing Tuhan di padang gurun, bagaimana cara hidup sebagai orang benar dan sebagai orang yang berbuat salah, apa yang harus dilakukan. Setelah itu mereka masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang sekarang ini kita baca adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita baca Yosua, mereka ternyata harus berperang dulu. Tidak ada tanah yang gratis yang Tuhan buat bagi orang Israel. Tanah itu harus mereka rebut. Meskipun sebenarnya bukan orang Israel yang merebut, Tuhan yang menghadiahkan. Itu yang kita bisa baca dari kitab ini. Setelah itu maka kita bisa melihat apa kehidupan orang Israel di tanah perjanjian. Nah, kitab yang kita baca ini adalah kisah tentang orang-orang Israel yang berada di tanah perjanjian setelah Yosua mati. Dalam teks, kalau kita baca dalam teks ayat 8, di situ dikatakan bahwa Yosua mati dalam usia 110 tahun. Dan yang Yosua lakukan adalah ketika ia diperintahkan Allah untuk mengganti Musa, abdi Allah itu, maka Yosua melakukan tugasnya dengan baik. Apa tugas Yosua? Tugas Yosua cuma dua. Pertama, tugasnya adalah dia harus merebut dan menjaga kepercayaan sesama bangsa Israel supaya bisa, sebenarnya bukan berperang, tapi sebenarnya supaya bisa melangkah melewati beberapa daerah-daerah tertentu dengan kuat, dengan yakin. Ketika mereka melangkah, maka tanah yang dilangkah itu adalah milik mereka. Dan itu yang terjadi. Nah, setelah itu maka Yosua mengumpulkan semua orang Israel. Lalu kemudian, oke, Anda suku A dikasih tanah A, suku B dikasih B, dan lain sebagainya. Setelah selesai semua tugasnya, maka Yosua mati. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan Saudara adalah informasi yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa ketika zaman Yosua, maka semua orang Israel menyembah Tuhan. Ini menarik. Zaman Yosua semua orang Israel menyembah Tuhan. Tetapi setelah zaman Yosua berakhir, maka di situ muncul generasi baru. Mungkin ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu dan Saudara. Kok aneh ya? Generasi baru sama-sama generasi orang Israel, ternyata mereka tidak kenal Tuhan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita sebenarnya. Generasi baru ini dikatakan di situ adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan dan yang memiliki pola pikir yang berbeda. Mengapa mereka punya pola pikir yang berbeda? Karena begini Bapak Ibu dan Saudara. Ketika mereka berada di tanah perjanjian itu, suasana orang Israel aman, tentram, bahagia. Apa yang terjadi? Ternyata kebahagiaan itu memanjakan orang-orang Israel. Dan anak-anak orang Israel tentu bertumbuh dan lahir. Dan akhirnya orang tua mereka, mungkin saja orang tua mereka karena merasa aman, tentram, bahagia, lupa
mengajarkan iman kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya sudah tidak kenal lagi siapa Tuhannya. Lalu mereka melihat bahwa ternyata Tuhan yang memberikan jaminan itu adalah dewa-dewi dari orang-orang Kanaan, sehingga akhirnya mereka menyembah pada dewa-dewi itu. Disitulah kita bisa melihat Allah sangat kesal. Kemudian Allah memberikan tekanan-tekanan, hukuman-hukuman. Bahkan ketika anak-anak muda Israel ini bangkit dan melawan, Allah justru yang menghalangi mereka, sehingga akhirnya mereka benar-benar terpuruk. Lalu dikatakan di situ di dalam ayatnya yang terakhir bahwa Allah membangkitkan hakim-hakim. Apa ini hakim-hakim? Bapak Ibu, yang disebut hakim-hakim itu bukanlah hakim-hakim yang duduk di belakang meja seperti yang kita biasa lihat atau dengar di pengadilan. Tetapi hakim-hakim ini adalah orang-orang tertentu yang dipakai oleh Allah untuk menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan orang Israel, dan bahkan memerintah orang-orang Israel untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebenarnya hakim-hakim. Jadi agak berbeda dengan istilah hakim-hakim zaman sekarang. Hakim-hakim yang diungkapkan oleh Alkitab ini justru mirip seperti Nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita bisa pahami dari teks ini? Pertama begini, setiap zaman Bapak, Ibu, dan Saudara selalu ada perbedaan budaya. Akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah kita sudah dikenal berbagai macam perkembangan yang disebut perkembangan generasi. Dikatakan begini, mereka yang lahir tahun 65 sampai tahun 80 itu disebut generasi X. Yang lahir tahun 81 sampai 2000 itu disebut generasi Y atau generasi milenial. Kemudian yang lahir dari tahun 2000 sampai sekarang ini mereka disebut dengan generasi Z. Apa perbedaannya? Jelas Bapak, Ibu, dan Saudara, masing-masing ini punya perbedaan. Kalau generasi 65 sampai 80 biasanya lebih banyak pengalaman dan mereka biasanya banyak mengenal sejarah. Bagaimana dengan generasi Y? Generasi Y tidak begitu mengenal sejarah, tapi mereka masih ingat-ingat. Bagaimana generasi Z? Wah, sama sekali tidak ingat. Apalagi kalau orang tuanya tidak mengajarkan macam-macam, ya mereka sudah sama sekali tidak ingat apa-apa. Nah, tiap generasi memiliki karakter masing-masing. Dan ternyata menurut ahli psikologi bahwa generasi ini harus diperlukan pembinaan khusus supaya 3 generasi ini bisa menyatu kembali. Jika tidak, maka antar generasi bisa berkelahi. Itulah sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dihadapi orang Israel yang baru ini. Hal ini bisa kita sama-sama lihat perbedaan antara generasi pimpinan baru dengan generasi lama. Generasi lama adalah generasi yang percaya pada Tuhan. Mengapa? Karena mereka mengalami tentang berbagai macam situasi, kondisi ketika mereka lepas dari Mesir. Bahwa tangan Tuhan sungguh-sungguh menolong, tangan Tuhan sungguh-sungguh memberikan perlindungan. Dan tangan Tuhan juga sangat memukul jika mereka keliru. Tapi generasi baru adalah generasi yang tidak tahu soal itu. Generasi baru adalah generasi yang sama sekali tidak kenal siapa itu Tuhan yang mereka sembah, yang orang tuanya sembah, atau yang nenek moyang mereka sembah, tidak tahu. Lalu mereka dididik dengan iman kerohanian yang pada waktu itu ternyata menjadi sangat lemah. Akibatnya Bapak, Ibu, dan Saudara, generasi baru tidak terhubung dengan kisah
kisah Tuhan yang menolong mereka zaman lalu. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan yang ada di sekitar mereka, yang disembah oleh orang-orang di sekitar mereka atau oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, itulah Allah yang benar. Dan akibatnya mereka justru dipandang Tuhan melakukan kejahatan, sehingga mau tidak mau Allah harus melakukan penghukuman. Salah satu hal yang membuat Allah sangat marah dengan mereka adalah mereka menyembah dewa-dewi Kanaan yang disebut Dewi Asitoret. Apa itu Dewi Asitoret? Dewi Asitoret ini adalah dewi kesuburan. Jadi seluruh pertanian Israel itu diberikan kesuburan oleh dewi ini, termasuk juga dengan anak-anak atau dengan hadirnya anak-anak. Itu sebabnya penyembahan pada Dewi Asitoret adalah pertama memberikan anak, artinya disembeli anak, lalu kemudian anak itu darahnya disebarkan di tanah supaya tanahnya subur. Jelas sekali hal ini sangat bertentangan dengan Allah, dan wajar Bapak Ibu dan Saudara kalau Allah sangat-sangat marah dan mereka benar-benar berada dalam situasi terpuruk. Tetapi itu menarik, Allah yang disembah oleh nenek moyang orang Israel ini bukan Allah yang mau berbuat kejam selama-lamanya. Ini menarik, dan ini catatan penting, bahwa Allah ini mau melepaskan umatnya dari masalah. Itu sebabnya Allah ini membangkitkan hakim-hakim. Bapak Ibu dan Saudara, kalau begitu kita harus melihat sebab-sebab mengapa umat Israel pada waktu itu berada dalam situasi terpuruk. Jelas Bapak Ibu dan Saudara bahwa apa yang terjadi antara generasi muda dengan sejarah orang-orang Israel zaman dulu, mereka tidak terhubung. Karena mereka tidak terhubung dan terputus, maka mereka tidak mengenal kalau Allah yang disembah oleh nenek moyang atau orang tua mereka itu adalah Allah yang berkuasa. Mereka tidak tahu itu. Kesalahan siapa? Jelas orang tua. Jelas generasi tua. Nah, mungkin Bapak Ibu dan Saudara, ini perlu kita perhatikan. Jangan-jangan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang muda-muda sekarang tidak tahu juga soal Tuhan. Meskipun mungkin Anda sebagai orang tua pernah punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, tetapi keturunan Anda gak tahu apa-apa, ya percuma. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Namanya kita sedang memelihara bom yang ternyata akan membuat masalah di hari tua. Bapak Ibu, ini memang sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita banyak mendengar berbagai macam hal di tengah-tengah kehidupan kita zaman-zaman sekarang ini. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan begini, nggak perlu lah Pak, harus membina terus. Orang kan boleh mengenal agama lainnya, silakan, memang boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tetapi pengajaran iman yang penting adalah ingin memberikan penjelasan bahwa engkau dan keluargamu dibantu oleh Tuhanmu, bukan oleh kekuatanmu, oleh kepandaianmu, oleh pekerjaan, bukan. Kalau Tuhan tidak memberi kesempatan atau Anda atau keluarga Anda, jangan katakan Anda mampu berbuat sesuatu yang hebat di dunia ini. Itu penting untuk dipahami. Nah, orang Israel pada waktu itu ternyata gagal, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka mungkin menganggap sama seperti kita juga. Mungkin mereka menganggap, ya
Sekarang zamannya zaman kita boleh mengenal orang lain, boleh mengenal suku lain, bahkan boleh kawin dengan suku lain. Silakan, itu pun tidak jadi masalah. Tetapi yang penting adalah, nah ini mungkin harus diingat, bahwa iman kita bukan iman picisan. Itu paling penting. Iman yang diajarkan Yesus bagi kita dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, bukan hal yang gampang dibuang dan picisan, bukan. Itu iman yang sungguh-sungguh. Nah, iman ini yang harus diajarkan, terus dididik, terus diberikan pengertian dan pemahaman. Itu yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara, generasi tua harus mengajarkan itu. Sekarang bagaimana dengan generasi muda? Anda sebagai generasi muda, apakah generasi milenial atau generasi Z yang dikatakan saat ini? Anda jangan menjadi orang-orang generasi baru Israel yang dihabisi Tuhan atau yang tidak diberkati Tuhan. Tolong perhatikan. Anda adalah harapan keluarga, tetapi jelas harapan Tuhan. Kenapa? Anda hidup melalui orang tua Anda, dan orang tua Anda diberkati Tuhan. Jika tidak, Anda mati. Jadi jangan mau seenaknya. Jadi Anda harus mengerti bahwa Anda hidup karena Tuhan melalui orang tuamu. Jadi jangan katakan bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini. Jangan begitu. Itu akan membuat Anda akan menjadi masalah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, khususnya Anda yang masih muda, pelajari sejarah keluargamu. Jangan engkau tinggalkan keluargamu. Pelajari. Kalau engkau belajar tentang masalah keluargamu dan engkau tahu, maka engkau akan ingat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupanmu. Jadi jangan berpura-pura bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Bapak, Ibu, dan saudara, berkaitan dengan acara kita hari ini, kita mengingat rayakan tentang bulan Pelkes GPB. Sebenarnya bukan bulan Pelkes, tapi bulan praktek Pelkes. Bulan Pelkes itu bulan Juni. Bulan Juli ini adalah bulan praktek Pelkes. Apa yang dipraktekkan? Yang dipraktekkan pertama adalah satu Yapendik, Yayasan Pendidikan GPB, yang lahir tanggal 1 Juli. Yang kedua adalah Yankes, Yayasan Kesehatan GPB, yang lahir tanggal 4 Juli. Dan yang ketiga adalah Yadia atau Yayasan Diakonia, yang lahir tanggal 5 Juli 2020. Jadi ini bulan praktek. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan saudara, bulan Juni adalah bulan Pelkes, bulan Juli adalah praktek Pelkes. Itu berarti kalau bulan Pelkes sudah ditutup, maka berarti sekarang kita harus mempraktekkan Pelkes itu. Ini mau menunjukkan Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa perkembangan pelayanan kita harus terus menerus, bukan berhenti oleh karena 1 bulan, tapi terus menerus dilakukan, Pertama-tama yang kita coba sama-sama pahami adalah Yayasan Pendidikan. Bapak, Ibu, dan saudara, Yayasan Pendidikan kita GPB saat ini memang sudah berusaha berkembang dengan baik. Mereka berusia 39 tahun. Seharusnya memang ini hal yang baik. Tetapi memang kita mendengar, kita melihat, saya mengikuti 4 kali RTP di Yayasan Pendidikan GPB, memang memprihatinkan. Gaji mereka kadang-kadang tidak diberikan karena mereka tergantung sekali dengan orang tua murid, bahkan dengan sumbangan-sumbangan dari jemaat. Sangat memprihatinkan. Di berbagai macam daerah, bahkan hampir seluruh GPB, hanya beberapa GPB yang bisa berdiri dengan baik.
Kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita punya perhatian. Harus dipahami bahwa Pelkes Bapak Ibu dan Saudara adalah anak GPIB. Jangan katakan itu buangan GPIB, enggak. Jadi kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Ini perlu, ini penting. Jadi jangan menganggap bahwa ya pendek adalah bagian luar, dia bagian dalam, atau kita katakan itu anak kita. Karena itu, mari kita sama-sama perhatikan dengan serius. Kedua, yang disebut dengan Yankes, Yayasan Kesehatan. Bapak Ibu dan Saudara, GPIB berupaya untuk juga hadir di dunia ini, hadir di wilayahnya sendiri untuk melakukan kesehatan-kesehatan. Itulah sebabnya Yankes GPIB berdiri. Dulu pendidikan kebidanan di GPIB ada di Surabaya. Nah, sekarang ini pendidikan itu masih hidup, tapi memang memerlukan biaya cukup besar. Ini lagi Bapak Ibu dan Saudara memerlukan juga daya dan dana. Jadi memang GPIB sungguh-sungguh sangat memerlukan apa yang disebut dengan Yayasan Kesehatan. Ketiga, diakonia. Nah, diakonia ini GPIB sungguh-sungguh sudah luar biasa. Justru di bulan-bulan yang penuh dengan pandemi ini, GPIB sudah hampir membantu bukan hanya GPIB, tapi banyak di luar GPIB, termasuk gereja-gereja suku, Gemit misalnya, GPM, Gemim, bahkan ada juga gereja-gereja Nias, itu sudah dibantu oleh beberapa GPIB. Bapak Ibu dan Saudara, Yayasan GPIB memang sudah cukup berbuat sesuatu yang baik. Diakonia kita sudah beberapa kali membantu, bahkan di pemerintah Jakarta pun sudah dilakukan. Artinya GPIB mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa GPIB tidak memandang diri sendiri, tapi GPIB mau juga bersama-sama dengan masyarakat, bahkan dengan gereja lain dan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa GPIB ingin punya peran yang baik. Nah, ini penting untuk kita ketahui, supaya kita juga tidak berpikir tentang lokal kita saja, tapi kita berpikir tentang global, tentang menyeluruh di seluruh wilayah, bahkan di seluruh Indonesia. Ini penting bagi kita supaya kita sama-sama bisa mengerti bahwa GPIB ingin punya peran yang baik di seluruh Indonesia. Bagi kita, generasi tua, generasi muda, sama-samalah kita melakukan yang baik ini, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua yang ada di sekitar kita. Kalau kita mewarisi iman dari orang tua kita, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan serius, supaya kita terus bisa berkembang sesuai dengan harapan. Dan percayalah bahwa firman Tuhan pasti selalu memberikan jalan yang baik bagi kita. Itulah cara untuk terus bersama-sama dengan Tuhan dan terhubung dengan seluruh keluarga kita hari demi hari. Biar itu menjadi perhatian lalu kita lakukan dalam hidup hari-hari kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bila tiada
Sidang jemaat, mari kita sama-sama berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sikap sempurna dan mata terbuka. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami percaya kepada Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dengan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang jemaat, tiba saatnya kita sama-sama menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas firman yang menjelaskan bagi kami bahwa kami benar-benar harus tunduk kepadamu di segala lini kehidupan kami. Kami tahu bahwa banyak tantangan-tantangan hidup yang harus kami lalui, bahkan tantangan-tantangan berat sekalipun. Tapi Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu memberikan banyak hal yang baik bagi kami supaya kami mampu melaluinya. Melalui firman hari ini, Engkau mengajak kami untuk selalu terhubung dengan orang tua kami, dengan nenek moyang kami, dengan iman dari nenek moyang kami bahwa bersama dengan Tuhan kami selalu hidup. Oleh karena itu, ya Tuhan, ajari kami juga untuk tidak mengikuti apa yang terjadi pada generasi orang-orang Israel seperti yang kami baca. Biarlah kami dapat terus mempelajarinya dengan baik, sehingga hidup kami menjadi hidup yang punya arti bagi kehidupan kami, keluarga demi keluarga, juga punya arti bagi nama Tuhan. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena hari kemarin Tuhan telah memberi waktu bagi kami supaya kami dapat menyelesaikan sidang majelis jemaat kami. Biarlah mereka yang sudah terpilih untuk menjadi PHMJ baru tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat berfungsi dengan baik. Segala sesuatu yang sudah diakui, yang sudah siap untuk dikerjakan, benar-benar dapat berjalan dengan baik, hanya untuk memuja-muji nama-Mu yang kudus. Kami teringat juga Tuhan akan warga jemaat kami yang sakit. Tuhan, dalam kondisi kehidupan tertentu, kami tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu kami mohon hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan warga jemaat kami yang sakit, dalam kondisi apapun, supaya mereka berada dalam situasi yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah seluruh pelayanan kehidupan, dan khususnya bagi mereka yang berada di rumah. Tuhan kiranya menolong memberkati supaya bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anak cucu menantu, bahkan juga obat-obat yang digunakan dari tim medis, biarlah itu juga Tuhan berkati sehingga dapat memberikan kesembuhan. Kami teringat juga Tuhan bagi pelayanan kami selanjutnya, khususnya kami teringat rencana-rencana kami secara jemaat untuk melakukan juga yang kami sebut dengan peneguhan sidi, juga pemilihan pelkat, dan juga pemilihan korsek dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah semua itu dapat kami lakukan dengan baik untuk hal-hal yang baik di tengah-tengah pelayanan kami bersama. Teringat Tuhan akan situasi kondisi kami di tengah pandemi COVID yang masih belum berakhir. Tuhan menolong kami supaya dalam ibadah-ibadah selanjutnya, bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari,
kami benar-benar tetap untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan, baik yang diinformasikan oleh pemerintah maupun oleh PGI maupun oleh Sinode, sehingga kami bersama-sama turut melakukan segala sesuatu untuk antisipasi dari pengembangan COVID ini. Biarlah semuanya dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh oleh karena Engkau yang selalu mengingatkan kami. Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam nama Yesus kami serahkan semua kehidupan kami, karena kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya, dan biarlah semuanya kami serahkan kepadamu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan beri persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Menyanyikan Kitab Bakti 81. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan semua yang menyaksikan live streaming pada hari ini, kami menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Informasi untuk warga jemaat GPIB Tugu. Kepada seluruh warga jemaat diinformasikan bahwa kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu sudah aktif kembali dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu dengan jam operasional dari jam 8 sampai dengan jam 17. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan syukur ibadah minggu, persembahan syukur ibadah keluarga, persembahan syukur ibadah pelkat, persepuluhan, dapat memberikan lewat amplop persembahan syukur yang diberikan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat, atau dapat langsung ke kantor Majelis Jemaat pada hari Sabtu, atau dapat mentransfer lewat rekening GPIB Tugu di Bank BNI Koja dengan nomor rekening 000807939 cabang Pasar Koja. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Egbert Parasian Siombing STA Emin KMJ GPIB Tugu yang melayani ibadah live streaming pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Organis, operator sound system, solois,
dan operator multimedia yang mendukung ibadah ini. Dan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengikuti live streaming ibadah minggu saat ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada pelaporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai umat Tuhan, jalihkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Sidang jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.